Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'an fi umi fi darin amin. Wa min sya'nihi, dan diantara keadaannya seorang sufi adalah ayqaddima amra syekhihi, seorang yang belajar tasawuf, mutasawwif, hendaknya mendahulukan perintah gurunya ala jami'i ahwiyati nafsihi, atas kalian hawa nafsunya. Jadi dahulukan perintah guru daripada perintah hawa nafsu. Ya. Kalahkan hawa nafsu kita, dahulukan perintah guru kita sepanjang tidak bertentangan dengan agama. Kalau masih hal-hal yang mubah, kalau kita berguru tuh jangan dibantah-bantah. Hal-hal yang mubah, lihat itu mubah apakah gak boleh, ya jangan banyak pusing, kerjain. Jangan kotorin hati kita. Kadang kita mengotori itu, makanya banyak yang enggak berhasil. Ikutin aja, itu memang ujiannya di situ, dan selalu memang harus ada ujiannya. Kecuali yang haram, bertentangan dengan syariat, jangan diikutin. Ya, kecuali di awal udah dibilangin, seperti kejadian Nabi Musa, ya, dengan Nabi Khidir. Di awal udah bilangin, nanti kalau ada apa-apa jangan nanya. Ya, kalau yang haram di awal udah dibilangin, maka jangan nanya. Walaupun seperti Nabi Musa, kerjain. Kalau enggak di awal enggak dibilang, kalau haram, bertentangan dengan agama, jangan dikerjain. Ya. Fa iza amarahu, maka apabila guru memerintahkan dia bitanzifil mustara'i, ya, untuk membersihkan, ya, tempat buang hajat. Masya Allah, WC, jamban kalau dulu mah, ceblok umpama. Maka kerjain itu, ya, kerjain, ya, ya. Wa khidmati fuqara'i, dan khidmat kepada melayani fuqara. Fuqara ini maksudnya ulama sufi, ya, mereka memang fakir, fuqara, fakir kepada rahmat Allah. Fil matbahi, pada masak, tempat masak, ya, masakin gurunya makanan, masakin. Wal ajini, dan, ya, membuat adonan masakan juga, bikin adonan apa begitu. Ra'a dzalika, dia melihat demikian itu muqaddaman, itu mesti didahulukan, ala kulli ma yatarajjahu indahu fi'luhu, atas setiap apa-apa yang mengungguli di sisinya oleh perbuatannya. Jadi perbuatan dia dikalahkan, dahulukan itu, kerjain itu. Ini kalau kita berguru tuh begitu. Memang berat memang yang begitu. Ya, sering saya ceritakan, ya, dulu saya sama guru ngaji sumur, gali sumur tuh ngaji. Gali sumur kan kerjaan tukang sindang. Masya Allah, gali sumur kan, Allah Akbar, bukan main itu. Saking pengen dapat berkah guru itu, kayak Muhammad Yusuf itu kan. Guru saya masih kecil, dari masih kecil tuh, sampai saya S2 itu.
Ngaji lama banget tuh ngaji dia. Beliau sampai S2. Masya Allah. Iya, gali sumur, bayangin tuh. Yang lain banyak tuh, yang paling gede banget tuh. Sampai kalau saya ke sana tuh, kata adiknya guru, ini si Eman nih dulu nih udah mau mati katanya. Gali sumur. Dulu kan apa namanya, sannya tuh, kita manggilnya sannya ya, mesin air itu ya. Gali kan taruh di bawah kan. Kan iya. Biar iya kecil kalau di atas. Sampai begitu. Sayanya udah lupa. Diingetin jadi ini. Jadi inget lagi. Emang katanya nggak bisa napas, naik. Masya Allah. Ya? Iya betul. Nah kalau kita kayak begitu, kira-kira guru jadi cinta nggak sama kita tuh? Cinta. Didoain banget itu. Jangan lagi begitu mindik-mindik kabur gitu. Kalau lagi makan ngerubung ya. Emang gitu ujian itu, ujian berguru. Ya. Ya kita apa aja yang kita bisa kalau mau guru tuh. Ada saya punya teman itu pinter banget di Rawabuaya dulu. Saya sendiri sampai kagum, satu kelas sama saya. Saya baru pindah waktu itu, baru ngaji di Rawabuaya. Itu ada saya punya teman itu pinter banget. Baca waktu itu lagi baca Mutamimah selesai baca kasih batu saja. Itu teman saya pintar banget, luar biasa. Saya sini heran, kok dia bisa ya itu, Masya Allah. Masya Allah. Di sana kan kita kalau ngaji kan tegang terus kan. Waktu itu sama Kiai Ma'mun masih hidup beliau dulu. Kiai Ma'mun Rawabuaya. Ngaji kita baca sendiri, terjemahan sendiri, di i'rab satu-satu. Kayak di Al-Isra sekarang begitu tuh. Sama di Rawabuaya, karena saya ngambil dari sana. Itu teman saya tuh bisa aja tuh, pinter banget. Saya sampai heran tuh. Nah, jawabannya ketemu, guru saya jelasin kayak Mahfuz, ya. Beliau jelasin itu anak-anaknya pada pinter-pinter semua. Dulu orang tuanya kasih tanah cuma-cuma kepada Kiai Usman Perak. Kasih tanah cuma-cuma. Dikasih buat tinggal di situ. Kayak Usman Perak. Itu anak-anaknya, Masya Allah. Pinter-pinter banget. Anak-anaknya, cucunya itu. Encing-encingnya. Ya kan, di mana orang mau ngasih kiai tanah? Kan 1000 atu itu. Dikasih sama Allah balasannya kayak begitu. Itu salah satunya kayak begitu. Ya. Lianna syekha, karena guru itu a'rafu, lebih tahu minhu, tentang orang itu, bitariqi taraqi, dengan jalan supaya bisa naik derajat. Jadi guru lebih tahu supaya muridnya naik derajat. Karena memang orang itu punya derajat, Bapak-bapak, saudara sekalian, ibu-ibu ya. Orang enggak semua sama. Jangan kita bilang antum rijal wa nahnu rijal. Kamu laki-laki, saya laki-laki, sama. Apanya yang sama? Zakarnya yang sama. Tapi derajatnya di sisi Allah enggak sama. Makanya ada yang namanya ulul azmi. Yang lebih tinggi lagi adalah Rasulullah SAW. Di bawahnya Rasul adalah Rasul yang ulul azmi juga. Iya. Di bawahnya lagi ulul azmi para Rasul yang lain. Di bawahnya Rasul para Nabi. Ya. Masya Allah. Dan terus ke bawah malaikat, orang-orang soleh, para ulama, amilin, wal mukhlisin, was siddiqin. Masya Allah.
Jadi punya pangkat. Ya. Makanya Allah katakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Diangkat nama Allah derajatnya. Derajatnya siapa tuh orang yang berilmu beriman? Masya Allah, 700 derajatnya. Antara derajat yang satu dengan derajat yang lain 500 perjalanan lamanya, kata Ibnu Abbas. Segitu derajatnya tuh ulama, Allah yang tinggiin. Masya Allah, Masya Allah. Jadi orang itu punya derajatnya. Kama sebagaimana annal ya baytara ya'rifu min amradid dawabi, sebagaimana ya dokter hewan dia itu mengetahui ya'rifu min amradid dawabi, tentang penyakit-penyakit hewan. Ya. Ma la ya'rifu ashabu, apa yang tidak diketahui oleh pemiliknya. Kayak kita memiliki kucing, lagi kucing kita sakit, kita nggak tahu, padahal yang punya, yang tahu dokter. Kayak begitu. Nah, guru pun begitu, lebih tahu tentang kita. Makanya yang tahu tentang murid adalah gurunya, yang tahu tentang anak adalah orang tuanya. Wa qad khalafa fi hadzal amri aqwamun, dan sungguh telah menyalahi pada ini perkara oleh kaum-kaum, maksudnya sebagian orang telah menyalahi. Ya, dia lawan gurunya, dia enggak patuh sama gurunya. Akhirnya apa yang terjadi? Fahurimu barakata suhbatihim li syaikhihim, maka mereka dengan sebab itu mereka tidak diberikan keberkahan berteman mereka kepada guru mereka. Makanya sedikit tuh yang jadi ulama yang wangi, sedikit. Jadi semua dipanggil Pak Ustadz, Pak Kiai jadi, cuma yang wangi nggak banyak. Kan begitu ya. Ada orang yang harum namanya itu. Padahal ilmunya nggak banyak, nggak sederhana. Ada saya punya sahabat di Kedoya itu. Saya lihat baca kitabnya sederhana, kitab-kitab kecil, tapi dipakai terus. Banyak orang itu tanda ilmunya barokah. Di Kedoya saya punya kenalan itu sahabat, tanda ilmunya berkah itu. Padahal bukan asli di sini, bukan. Baca kitabnya sederhana aja, tapi dipakai itu berkah ilmunya itu. Jadi ada orang yang kayak begini. Saya juga punya sahabat S1. Ya. Ketika udah lulus S1, dia pindah ke satu tempat, itu dikasih dia tanah untuk bangun ya, buat pengajiannya, pondokannya. Dikasih tuh. Memang orangnya sangat hormat sekali sama ulama. Hormat sekali, Masya Allah. Pas dikasih gitu, langsung datang kepada saya ngaji. Masya Allah. Itu kan kita nggak nyangka yang begitu. Jadi Allah yang kasih. Izin nafsu min sya'niha at-talbisu ala sahibiha. Karena nafsu daripada keadaannya, sifatnya nafsu adalah at-talbis, menipu, ala sahibiha, atas yang punyanya itu. Kayak kita ada nafsu kita tuh, nafsu kita itu selalu sifat nafsu adalah talbis, menipu. Jadi jangan sampai salah. Ya. Kita menyikapi nafsu kita. Nafsu kepengen kita hancur. Nafsu kepengen kita enggak berhasil. Ya, nafsu kan situ selalu bisikin kita, capek, lelah, udah enggak usah capek, udah enggak usah. Oh. Nafsu bisikin kita begitu.
Tapi kesuksesan membisikkan biar capek nggak apa-apa. Walaupun capek-capek terus jalan. Walaupun pecah-pecah terus jalan. Insya Allah kau akan gapai cita-citamu. Kan orang sukses kan begitu. Capek-capek dahulu, bersenang kemudian. Walaupun capek dia terus melangkah. Walaupun takut terus mencoba. Walaupun gagal terus bangkit. Orang sukses begitu. Ya, makanya dikatakan kesuksesan punya orang berani. Ya, harus begitu. Yang penting satu, sama Allah, jangan melakukan keharaman. Kalau kita melakukan keharaman, nggak ada pertolongan Allah. Ya, jauhkan keharaman sejauh-jauhnya. Nah, itu yang paling pokok itu. Insya Allah lancar. Ngambil ini berbuat haram, nggak ada pertolongan Allah. Ya. Fama fa'ala ta'atan illa wala fiha dasisatun tamna'ul ikhlasa. Maka tidak ada yang ia lakukan akan satu ketaatan illa wala fiha dasisatan, illa wala fiha dasisatun, kecuali baginya, bagi nafsu padanya terdapat tipu daya yang dapat tipu daya yang tersembunyi, dasisa, tamna'ul ikhlas, yang dapat mencegah keikhlasan. Jadi tidak ada dia melakukan ketaatan kecuali dalam nafsunya tersembunyi tipu daya nafsu yang dapat mencegah keikhlasan. Jadi setiap kita melakukan ketaatan itu ada nafsu yang menyelinap untuk mencegah keikhlasan kita. Masya Allah. Ini bagus banget kata-kata ini. Jadi oleh karenanya setiap kita berbuat ketaatan, hati-hati. Bahkan kita lebih hati-hati daripada berbuat maksiat, kata Hikam. Kenapa? Sebab kalau kita berbuat taat itu kayaknya lega banget. Oh, hebat dah pokoknya dah hebat. Kalau berbuat maksiat kita kan awalnya kita, ya Allah saya mah orang kotor, kamu orang bersih, silakan, begitu kita berendah aja. Tapi kalau kita sekarang berbuat taat, saya mah orang suci, puasa saya banyak, zikir saya banyak, pergi haji saya banyak, umroh saya banyak, emang kayak lu gitu. Nah, jadi hati-hati tuh. Dia bisa ada nafsu yang menyelinap, yang bersembunyi, tamna'ul ikhlas, yang bisa mencegah keikhlasan kita. Aturan ikhlas jadi nggak ikhlas. Jadi hati-hatilah kita berbuat taat, jangan sampai ada nafsu yang bisa mencegah keikhlasan kita. Ikhlasnya nggak ada, haba'an mansuran. Ibadah kita seperti debu yang berhamburan. Hilang aja udah. Itu ada diceritakan dalam Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Ya Allah, mana pahala saya, pahala ibadah saya? Yang mana? Yang itu. Oh, itu. Minta sana sama si Ano. Sama siapa? Sama si Ano. Sama si Ano. Karena si Ano itu kamu pengen dilihat sama si Ano. Kamu nggak kepengen dilihat oleh saya. Minta sana. Iya. Bahkan diceritakan dalam kitab itu bukan hanya disuruh aja, mukanya digampar pakai amalnya. Astagfirullahaladzim. Padahal diceritakan dalam di situ dia punya amalan mentrelet, menyala amalnya. Orang anak bocah bajunya menyala kan keren. Iya. Tapi ada dia beribadah karena pengen dilihat sama orang.
Makanya kumpulin kita punya ibadah yang kagak dilihat sama orang. Yang mana ya kira-kira? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Waqad qalu, dan sungguh mereka para ulama sufi berkata, "I'mal bi isyarati syekhika." Beramal engkau dengan isyarat guru engkau. Beramal dengan isyarat guru engkau. Makanya di sini Bapak Ibu sekalian, kita hendaknya punya guru. Ya, punya guru, ya. Guru mursyid kita. Ya. Tempat kita mengadu, tempat kita ya bertukar pikiran. Untuk kita mau ngapa-ngapa, bilang sama beliau, minta petunjuknya, seperti di sini. Waqad qalu, dan sungguh mereka berkata, i'mal bi isyarati syekhika. Beramal engkau dengan isyarat guru engkau. Kenapa? Fa inna khata'ahu arqa min sawabika anta. Karena sesungguhnya kesalahannya ya, guru itu dalam membimbingmu, ya, itu lebih menaikkan derajat min sawabika anta, daripada benernya engkau. Masya Allah. Jadi benernya kita masih kalah sama salahnya guru. Masya Allah. Maka saya pun begitu sama orang tua. Walaupun orang tua salah, bener aja udah. Walaupun orang tua salah, bener aja. Jangan kita lawan orang tua kita. Nggak bakal menang lawan orang tua mah. Guru adalah orang tua, bahkan lebih-lebih. Ya, kan orang kalau bermaksud baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, insya Allah dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau ada salah, dia langsung bangkit lagi. Biasanya begitu. Jadi di tengah perjalanan nanti dia ada bimbingan. Orang-orang yang ikhlas begitu. Dia berbuat sesuatu, ntar di tengah jalan ada, oh iya begini, oh iya begini. Gitu. Tapi orang yang berbuat bukan karena Allah, dia selalu tersesat. Kenapa? Karena tidak ada pertolongan Allah. Jadi kejarlah pertolongan Allah. Insya Allah akan selamat. Kalau kita punya guru, kita ikut bimbingannya, insya Allah selamat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.